sejak kejadian awal tahapan yang oleh polisi adalah pengamanan TKP dan olah TKP. Dari olah TKP kemudian kita melakukan tahapan berikut adalah bagaimana kita memulihkan kondisi korban atau pengendara agar dia tidak mengalami trauma. Kita pulihkan dulu. Kalau dia sudah tingkat kesadarannya pulih, maka kita akan melakukan tahapannya adalah penyelidikan, Mbak. Nah, dari penyelidikan kita sudah melakukan penyidikan terkait dengan saksi-saksi yang kita periksa. Lebih dari 2 kali sih, Mbak. Ya, kita mencari informasi awalnya ya kita ajak komunikasi dulu. Ini kan gongnya ini adalah bagaimana status daripada pengemudi. Nah, untuk status pengemudi saya minta waktu, nanti akan saya sampaikan ke publik secara utuh. Jangankan untuk minta maaf kan gitu ya. Jadi kita pun tentu satu-satu jalan itu diserahkan ke publik. Kalau jelaskan posisinya antara Dodi dengan Mbak Vanessa ini secara bergantian, menyetir secara bergantian. Mulai kalau mulainya jam 5 ya, di kilometer 80 Jakarta, itu yang nyetir adalah Jody. Dari Jody kemudian berganti di kilometer 379 di Jawa Tengah, yang nyetir adalah si Baby alias almarhum. Kemudian berganti lagi di kilometer 400, itu yang mengemudikan si Jody lagi sampai terjadinya accident di kilometer kurang lebih 672 di wilayah tol Jombang. Ya haruslah kan melihat korban itu kan terlalu fatal ya. Anak saya dua-duanya anak saya fatal ya, terlalu ya. Kalau enggak gimana perasaan saya ya. Jadi kalau seandainya hukum ditegakkan, kalau memang salah ya salah, kalau enggak ya sudah kan begitu. Saya tadi mau nanya, saya lihat keadaannya dia agak diam aja, jadi saya nggak berani. Jadi mungkin menunggu waktu sehari 2 hari ini baru saya akan tanyakan. Soalnya kronologis mungkin dia banyak sedikitnya mengetahui. Jadi mungkin saya tunggu sehari 2 ini barulah saya. Masih muda banget. Itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya? Februari tahun ini. Tahun ini. Kan belajar nyetir tuh jadi yang nyetir tuh full itu si Bibi gitu. Tapi karena emang Bibi itu suka banget naik mobil kemana-mana, dia tuh katanya suka nyetir. Mungkin nggak tahu ya kenapa kok bisa kemarin itu si Jody gitu lah yang nyetir, padahal waktu kayak beberapa kali ke Malang itu yang nyetir tuh Bibi sendiri. Gantian. Saya juga kurang tahu kenapa bisa Mas Bibi percaya sama dia. Mungkin emang karena DPV butuh juga emang, dan belum ada waktu itu, dan dia doang emang yang udah kenal sama Kak Vanes juga sebelumnya, dan kerjanya mungkin enak atau apa secara komunikasinya, mungkin itu aja, makanya bisa dipercaya. Iya, sering nyetirin, misalnya dia ada meeting juga kadang nyetirin, misalnya pergi jauh juga kadang nyetirin. Keluar kota juga sih? Iya, keluar kota, ke Bandung, Surabaya, ganti-gantian. Berarti ke Surabaya bukan sekali ini aja, Pak? Iya, bukan sekali aja. Dekat kayak dekat lah ya, pergaulan itu dekat. Jadi memang orang tuh saling membantu. Istilahnya Jody ini bukannya sebagai driver aja, dia perlu yang lain-lain, dia siap membantu. Ya kalau memang dia bersalah, ya hukum kan harus ditegakkan. Saya bilang kalau bagi driver yang mempunyai kesalahan yang berakibat fatal, bagi saya sangat setuju hukum ditegakkan. Kalau tidak, ini punya efek domino kalau kata orang. Kenapa efek dominonya? Bisa banyak nanti driver-driver lain yang akan berbuat seperti ini. Nah, kalau hukumnya tidak ditegakkan, jadi konsekuensi daripada kelalaian kita itu ya hukum.
Saya maunya hukum memang ditegakkan di dalam hal ini. Karena ini kejadiannya luar biasa. Resiko yang ditimbulkan itu sudah bukannya bikin trauma anaknya, bikin trauma kami sekeluarga. Saya selaku papanya dan mamanya itu traumanya, kalau istilah istri saya tadi, dibikinnya kita nangis seumur hidup. Tapi mudah-mudahan dengan perjalanan waktu kita semakin kekar lah kan begitu ya. Tapi setiap lihat aja kita, waduh, air mata kita udah lihat anak segitunya kan begitu ya. Ini yang terjadi. Namun apa boleh buat ya, Tuhan memang berkehendak lain ya, kita mau tak mau kita harus terima ya. Kayaknya itu juga baru ya, dan kalaupun lama juga saya nggak mengenal secara dekat gitu. Tahu-tahu ya ini aja, tahu Jody saya. Iya, saya lihat nggak kenal, belum nggak tahu. Ya, saya sih percaya aja ya, karena itu kan pilihan mereka kan. Berarti mereka udah pilih dia untuk kerja sama Vanessa sama Bibi, ya berarti yang terbaik buat mereka. Ya, kita sampai sekarang kan pihak Jody atau pihak keluarganya kan belum ada tanda-tandanya ngomong sama kita, belum, atau umpamanya jangankan untuk minta maaf kan gitu ya. Jadi kita pun tentu satu-satu jalan itu diserahkan ke hukum. Nggak ada pihak keluarga Jody yang menghubungi kita, nggak ada. Belum. Belum menghubungi juga? Hah? Belum menghubungi juga? Belum. Ya, orang tuanya sempat nyamperin saya mungkin untuk minta maaf, tapi saya ngerasa saya belum bisa untuk bertemu Jody atau kedua orang tuanya atau keluarganya. Keluarga Jody sekali saya lihat kayaknya di Surabaya. Pak Jody orang Surabaya? Enggak, saya kurang tahu dia orang Bogor kayaknya. Saya tahu mas sosok Jody itu orangnya gimana? Ya, selama yang kita kenal ya membaik aja. Haruslah kan melihat korban itu kan terlalu fatal ya. Anak saya dua-duanya anak saya fatal ya, terlalu ya. Kalau enggak gimana perasaan saya ya. Jadi kalau seandainya hukum ditegakkan, kalau memang salah ya salah, kalau enggak ya sudah kan begitu. Nah, itu mungkin akan menghobat juga lah hati saya ya, sehingga orang-orang lain pun akan bisa berpikir, driver lain pun juga akan berpikir dua kali untuk membawa mobil majikannya. Karena kalau bagi siapa yang ugal-ugalan, bagi yang tidak mengontrol bawa mobilnya, itu kan harus punya konsekuensi hukum. Kalau menurut kita ya agar jangan terulang juga pekerjaan yang seorang driver yang tidak memikirkan keselamatan daripada bosnya dan majikannya. Alhamdulillah segala hari ini sudah pulang. Cuman kondisinya memarnya itu masih kayak gitu, masih hitam. Namun fisik secara udah mulai segar sih. Insya Allah mudah-mudahan tambah hari tambah baik lah. Ya namanya jatuh di atas mobil ya, mungkin dilempar-lempar dalam mobil kali ya, sehingga trauma dia. Jadi mungkin badan itu kan banyak yang biru kan, memar-memar. Sakit, jadi dipegang aja mungkin sakit kali. Namanya orang badannya lagi sakit, jadi nafsu makan itu kurang. Jadi dikasih susu kurang, dikasih nasi makan lain nggak mau ya. Jadi sehingga dia rewel. Dia maunya digendong-gendong aja. Nah, tapi mudah-mudahan lah ya berjalan waktu dengan minum susu, yakin saya insyaallah akan membaik. Ya namanya anak kecil ya, ada lah dia menyebut mamanya sama papanya. Pastinya sama keluarga kita ya. Iya. Ya pastinya mungkin sama kita lah yang tinggal di sini. Tinggal sama kita. Iya. Artinya kemana kita insyaallah dia ikut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.